أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, masih di syarah Manzumah Al-Baiquniyah Imam Al-Baiquni rahimahullah taala wa kana hayyan sanata 80 wa alf ba'da hijratin nabawiyah. Terakhir selesai pada muallal, sekarang masuk di pembahasan mudharib. Banyak matan nado padahal nakra al-mudharib. Kadang nastar. Takadam. Banyak kata mudharib. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. Baik. Apa di depan? Ya. Waduh khilafi sanadin aw matni muqaribun inda uhailil fanni. Baik. Waduh khilafi sanadin aw matni muqaribun inda uhailil fanni. Ini sekarang jenis hadis yang keberapa? Terakhir jalannya mana? 23. Hah? 23. Hadis jenis hadis ke-23, hadis muqarib. 24 sekarang. Ya. Hadis al-muqarib. Ya. Masih ada jawabannya dulu? Baik, hadis al-muqarib termasuk hadis-hadis yang dhaif. Termasuk hadis-hadis yang dhaif. Al-muqarib yakni yang apa? Terjadi ittirab. Terjadi apa? Ittirab. Baik ittirab pada sanadnya atau ittirab pada matan. Ittirab pada sanad maupun ittirab pada al-matan. Ya, kata beliau rahimahullahu taala wa dhu ikhtilafi. Wa dhu bermakna apa? Bermakna sahib. Asmin asmail khamsah, ya, dhu. Yani sahibu ikhtilafin. Yani hadis yang memiliki ikhtilaf, memiliki banyak perbedaan riwayat. Jadi riwayat itu saling bertentangan satu sama lain. Dhu ikhtilaf. Ada banyak perbedaan riwayat di dalamnya. Baik ikhtilafnya pada sanadin atau matni, baik pada sanadnya atau pada matannya. Muqtaribun, maka namanya itu adalah muqtarib inda uhailil fanni, menurut ahlu fan. Ahlu ini bentuk tasghir dari uhail, bentuk tasghir dari ahlu. Ya, kayak kitabun, kutaibun, ya. Abu Ubay. Nah, ini ahlu uhail, yakni ahlul fanni, para ulama di bidang ini. Fan yakni disiplin ilmu ini, ilmu mustalahul hadis. Nah, ini jenis hadis yang ke-24 yang dibahas dalam Al-Baiquniyah, yakni al-muqtarib. Al-muqtarib, ya, al-muqtarib, suatu hadis dikatakan muqtarib kalau memenuhi dua syarat. Memenuhi dua syarat. Yang pertama, la yumkinu al-jam'u baina hadhihi turuq. Tidak mungkin bisa dikompromikan antara jalan-jalan ini. Jadi ada banyak jalan. Ya, ada banyak jalan. Kalau jalan-jalan tersebut bisa dikompromikan, itu bukan muqtarib namanya. Itu bukan apa? Muqtarib. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipadukan jalan-jalannya. Kemudian yang kedua, dipersyaratkan padanya at-tasawi fil quwwah. Semua jalan-jalan itu sama kuatnya.
Tidak ada yang lebih kuat dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kalau ada satu yang lebih kuat, berarti itu bukan mudharib karena ada yang kuat. Karena ada yang kuat. Jadi yang pertama, la yumkinul jam'u baina hadhihi turuq, tidak mungkin ya menggabungkan, menjama' antara jalan-jalan ini. Dan yang kedua, at-tasawi fil quwwah, sama apa? Sama kekuatannya jalan-jalannya. Nah, kalau bisa dipadukan, dikompromikan, ya. Kalau bisa dikompromikan, maka itu bukan apa? Itu bukan ittirab. Itu bukan ittirab. Yang kedua adalah sama kuatnya. Yani kalau ada salah satu jalan lebih kuat dibandingkan yang lain, maka apa? Itu juga bukan dianggap mudharib karena ada yang kuat dibandingkan yang lain. Nah, karena di sini kalimat banyak tidak mesti dua, tidak mesti banyak ya, maksudnya zukhtilafin, walaupun dua jalan, yang mana dua jalan ini tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa dikuatkan yang mana dari dua ini, maka ini dianggap apa? Ikhtilaf, walaupun cuma dua jalan. Walaupun cuma dua jalan, apalagi 3 jalan, 4 jalan, 5 jalan, di mana 5 jalan ini berbeda-beda semuanya. Berbeda-beda. Jelas? Baik perbedaannya dari sudut pandang sanadnya, sanadin au matni, atau perbedaan pada matan. Kemudian tidak bisa tidak bisa dikompromikan salah satunya. Tidak bisa dikompromikan salah satunya. Awafan, tidak bisa dikompromikan semuanya dan tidak bisa dirojihkan salah satunya, maka ini dinamakan apa? Dinamakan mudharib. Sudah sampai sini? Nah, langsung saja lihat contohnya di kitab. Ada nomor berapa? Kitabnya. Saya tadi minta speed atau enggak? Pikiran saya pengen beli speed atau apa? Ngapus. Kita aja kertas. Ini kertas. Ini aja. Dipakai ini. Aja. Apa yang tanya? Ini ganti whiteboard ya? Bukan ini biasa kita pakai. Biasanya lebih lebar kan? Ya, ayo, kerak. Kita buat sini. Ya, sudah. Kerak. Coba. Nah, misal mudharib fi sanad. Ini hadits masyhur. Hadis syayyabatni hudun wa akhwatuha. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Nah, ini saya ini saya pernah buat bagannya ini untuk hadis ini. Nah, hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau nggak salah yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebagian jalan ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dari Abu Sa'id Al-Khudri pada sebagian jalan. Di jalan ini hadis Abu Bakar As-Siddiq, qala Rasulullah SAW, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Ketika beliau beruban, beliau ditanya, "Syayyabta ya Rasulullah?" Ya, maka beliau menjawab, "Syayyabatni hudun wa akhwatuha." Membuat saya beruban kandungan surah Hud dan yang semisal dengannya, yakni ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Itu yang membuat saya beruban karena ketakutan, karena takut. Maksudnya seperti itu. Yang tersebut yang disyaratkan dalam firman Allah di surah Al-Muzammil, "Kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Iya. Ad-Darqutni rahimahullah berkata, "Hadza mudharibun." Jelas? Jadi di sini penulis tidak menyebutkan sanadnya ya, kita lihat sini.
Nah, kata Daraqutni hadza muttaribun. Ini hadis yang muttarib. Fa innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq. Karena semua sanadnya berputar kepada perawi yang bernama Abu Ishaq, yakni Abu Ishaq As-Sabi'i. Faqad ikhtalafa alaihi fihi ala nahwi asyarati awjuh. Ada sekitar 10 wajah, 10 awjuh khilaf, ya, khilaf dari Abu Ishaq As-Sabi'i ini. Nah, wa minhum man rawahu mursala wa minhum man rawahu mausula wa minhum man ja'alahu min musnad Abi Bakar wa minhum man ja'alahu min musnad Sa'ad wa minhum man ja'alahu min musnad Aisyah wa ghairi dzalik wa rawatuhu thiqat la yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'd wal jam'u muta'adzir. Kata beliau, semua dari jalan Abu Ishaq As-Sabi'i kemudian diperselisihkan jadi 10 jalan. Dan di sini Abu Bakar As-Siddiq, ya, di sini Abu Bakar As-Siddiq. Ini bisa enggak? Juga. Kemudian di bawahnya, kalau nggak salah ada di sebagian jalan dari Mustad dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Kemudian dari siapa? Yang lain rawi, kemudian dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Di sini saya lupa siapa tabi'inya. Nah, di sini murid-muridnya Abu Ishaq As-Sabi'i sampai 10 jalan bedanya. Nah, ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari perawi ini langsung ke Abu Bakar Siddiq, tidak lewat Abdullah bin Abbas. Iya. Ada yang meriwayatkan hadis ini dari dari rawi ini, ya. Kemudian dari sahabat tadi Sa'ad bin Waqqas. Kemudian ada yang meriwayatkan dari jalur lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kok jadi hadis ini? Cuman dari siapa yang pertama? Oh ya, merah. Jadi ada yang jalur begini, ada yang jalur begini, ada yang ke Aisyah, ada yang ke anha, ada yang dari sini langsung ke ya. Ada yang menjadikannya mursal dari tabi'in ini langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid-muridnya Abu Ishaq As-Sabi'i berbeda. Sebagian muridnya Abu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari perawi, dari tabi'in ini saya lupa siapa, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dari Abu Ishaq muridnya yang lain meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari tabi'in, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ya. Ada yang meriwayatkan secara mursal dari tabi'in ini langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbedaan riwayat. Ini perbedaan apa? Perbedaan riwayat. Dan ini contoh muttarib pada sanad. Matannya semua sama. Semua matannya ini sama. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya, kalaupun ada perbedaan sedikit perbedaannya, namun yang berbeda adalah di matan. Sebenarnya hadis ini dari sahabat siapa? Apakah dari sahabat Sa'ad bin Waqqas, atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atau sahabat Aisyah, ataukah mursal dari tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana yang benar ini hadis riwayat? Sudah sampai sini? Ketika apa yang kita lakukan kemarin, ketika terjadi khilaf dalam riwayat, apa yang dilakukan? Kita apa? Ya, kita cek semua rawi dobat dari rawi-rawi yang berselisih. Ya. Nah, ketika dicek murid-muridnya Abu Ishaq As-Sabi'i, kata Daraqutni rahimahullah, ruwatuhu thiqat, semua rawi-rawinya itu thiqat. Ya. Sama tingkat kethiqahannya, tidak ada yang thiqah di atas, yang agak di atas, satunya thiqah di bawah, tidak ada. Semua
sikohnya itu rata-rata sama tingkatan sikohnya, sehingga apa, la yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'd, tidak bisa kita mengunggulkan salah satu jalan dibandingkan jalan yang lain, tidak bisa kita mengunggulkan salah satu murid dibandingkan murid yang lain, karena semua ini sikoh dan sikohnya sama-sama kuat, tingkatannya sama-sama sikoh, ya. Wal jam'u muta'adzir, dan menjamaknya tidak mungkin. Bagaimana caranya dijamak kalau seperti ini? Apa kita bilang misalnya saya lupa. Ini bisa baru ingat. Kayaknya di sini Abu Ishaq As-Sabi'i yang langsung ke sini ya. Saya baru ingat. Di sini Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Nah, di sini murid-muridnya. Bawa. Kayak di sini murid-muridnya. Ya, jalannya seperti itu. Khilafnya. Nah, jadi apa namanya? Ketika kita lihat murid-muridnya Abu Ishaq As-Sabi'i, ya, semua sama-sama thiqah, sama-sama kuat, sehingga tidak bisa kita menguatkan salah satu jalan. Tidak bisa kita katakan yang benarnya ini dari Musnad Aisyah, adapun yang lain salah. Atau yang benarnya ini mursal dari Abu Ishaq As-Sabi'i langsung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang lainnya tidak benar, yang lainnya salah. Atau tidak bisa kita katakan kita kuatkan yang ini nih, yang Ibnu Abbas dari Abu Bakar As-Siddiq, yang lainnya salah semua. Tidak bisa kita pilih salah satunya. Kenapa? Karena yang meriwayatkan semua jalur ini semua sama-sama thiqah, sama-sama kuat, ya. Dan kekuatan thiqah mereka itu seimbang, sehingga tidak bisa kita mentarjih salah satunya, memilih salah satu yang kuat. Kemudian kata Daraqutni, wal jam'u muta'adzir, dan jamaknya juga tidak memungkinkan, tidak bisa dikompromikan. Ya. Ini contoh ittirab pada apa? Ittirab pada sanad. Seandainya, perhatikan. Seandainya sini thiqah. Di sini dhaif. Di sini thiqah. Di sini dhaif. Kemudian di sini misalnya thiqatun. Di sini thiqatun hafidh. Baik, misalnya thiqatun hafidh, riwayatnya dia dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini derajatnya, apakah sama kuat thiqahnya? Sama kuat atau tidak? Tidak sama kuat. Apakah ada yang lebih kuat? Ada. Yang mana? Yang ini thiqatun hafidh. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka kita katakan ini semua jalannya salah, ini yang benar, yaitu yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadisnya yang tadi dikatakan mutqarib. Kenapa? Karena ada yang kuat salah satunya. Ada yang kuat salah satunya. Jelas sampai sini? Tapi kalau di sini apa? Di sini misalnya apa? Dhaif. Kalau saya ganti di sini dhaif. Apakah ini muqtarib? Muqtarib atau tidak? Hah? Muqtarib atau bukan? Kenapa bukan? Ya, tapi kan riwayat thiqah ini sama thiqah ini berbeda. Kalau pas thiqah ini meriwayatkan lurus begini, thiqah ini yang ke Aisyah baru ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqtarib atau bukan? Muqtarib. Walaupun cuma ini kan kalau ini dhaif berarti kita singkirkan. Baik. Yang dhaif kita singkirkan dulu karena jelas kalah sama yang thiqah. Sekarang tinggal kita lihat yang thiqah ini. Yang thiqah ini sama kuat atau tidak? Sama kuat. Kalau begitu ini apa? Tidak bisa ditarjih, tidak bisa dirojihkan karena sama kuatnya. Jelas? Dan tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dijamak. Maksudnya dijamak bagaimana? Satu contoh yang bisa dijamak ya. Ini sekedar contoh biar bisa dipahami. Nah, ini kalau tadi kan, kalau yang tadi kita pakai thiqatun hafidh, ini bukan muqtarib. Kenapa? Ada yang paling kuat salah satunya. Ini yang thiqatun hafidh, dia yang paling kuat. Berarti jalannya dia yang kita terima. Yang lainnya kita hukumi jalannya apa? Salah. Imma kita katakan syadz atau kita hukumi mungkar. Ya, kan begitu. Syadz atau mungkar. Tapi apakah di sini muqtarib? Tidak muqtarib karena ada satu yang kuat.
Jelas sampai sini? Tapi kalau di sini doif berarti doif keluarkan, coret. Kita lihat mana? Oh, tinggal 2 tikoh. Nah, 2 tikoh ini sama-sama tikohnya. Tidak ada yang tikoh sahabat, tidak ada yang sama-sama tikoh standar. Jelas? Dan jalan mereka masih berselisih. Maka ini tidak bisa dirojihkan karena sama-sama tikoh. Dan juga tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak. Salah contoh yang bisa dijamak. Kalau misalnya di sini seorang rawi, anggaplah misalnya Abdullah ibn Zaid. Dia punya 2 orang murid. Satunya Amr, satunya Khalid. Amr meriwayatkan dari Abdullah ibn Zaid. Lihat sampai sini. Meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid dari misalnya anggaplah misalnya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Khalid meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bintu Al Harith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini thiqah. Abdullah bin Zaid, menurut Amr, Abdullah bin Zaid meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Amr, Abdullah bin Zaid meriwayatkan dari Maimunah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah ada ikhtilaf di sini? Ada ikhtilaf. Enggak sampai sini? Ada ikhtilaf. Nah, apakah ikhtilafnya sama kuat? Sama kuat. Ini thiqah, ini thiqah. Kita tidak bisa menguatkan ini atau ini. Yang benarnya jalannya ini atau ke sini. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa dikompromikan, bisa dijamak? Kita katakan bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Jelas sampai sini? Kita katakan apa? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena ketika kita periksa biografinya Abdullah bin Zaid, dia memang ketemu sama 2 orang sahabat ini. Ketemu dengan Abdullah bin Abbas, ketemu dengan siapa? Maimunah bintu Al Harith. Dengan Maimunah bintu Al Harith. Apalagi ini kan ponakan dengan tante ya. Abdullah bin Abbas kan keponakan dari Maimunah bintu Al Harith. Iya, keponakannya. Nah, ketika kita lihat biografinya Abdullah bin Zaid, ternyata pernah ketemu sama ini, pernah ketemu sama ini. Ya, maka kita katakan di sini bisa dikompromikan. Kita katakan yang benarnya adalah 2 jalan ini, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuman Abdullah bin Zaid ini ketika Amr datang, dia membawakan jalan ini, dia ceritakan jalan ini. Misalnya di majelis hari ini dia bacakan jalan ini. Yang datang si Amr. Di majelis besoknya Abdullah bin Zaid membawakan jalan ini, yang datang si Khalid, si Amr gak datang lagi. Sehingga setiap orang menceritakan apa yang dia dengar, dan dua-duanya benar sebenarnya. Dua-duanya benar. Cuman Abdullah bin Zaid misalnya hari ini membawakan dari jalurnya Ibn Abbas, besok dari jalurnya Maimunah, dan masing-masing ini tidak hadir kemarin, ini tidak hadir besoknya. Sehingga masing-masing meriwayatkan sesuai dengan yang mereka dengar. Ini contoh perbedaan tapi bisa dikompromikan, bisa dipadukan. Jelas sampai sini? Atau misalnya contoh lain, datang di sini misalnya Sufyan meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid dari keduanya, dari Ibnu Abbas dan Maimunah. An Abdullah bin Zaid an Maimunah wa an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan digabungkannya 2 ini dalam satu sanad menjadi penanda bahwa ini tidak khilaf, ini bisa dikompromikan. Karena di hari ketiganya 2 orang ini nggak datang, yang datang si Sufyan, Abdullah bin Zaid bawakan lengkap sanadnya. Dia langsung sebutkan 2 gurunya, sahabat ini. Paham? Di hari ketiga Abdullah bin Zaid mau menyampaikan lagi hadis ini, Sufyan hadir, Amr sama Khalid tidak hadir, dia yang dengar dua-duanya ini. Maka jalan ini menjadi bukti bahwa ini sama ini tidak bertentangan, bisa dijamak. Kita katakan dua-duanya. Jelas? Buktinya adalah jalan yang ketiga ini. Nah, itu contoh yang bisa dijamak. Nah, kalau ini kata Daraqutni tidak bisa dijamak. Anggaplah thiqah ini
Thiqah ini dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Thiqah ini dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari mursal langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang benar? Apakah Thiqah ini yang meriwayatkan dari Abu Ishaq mursal langsung ke Nabi, atau Thiqah ini dari Abu Ishaq dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Daruqutni tidak bisa dikompromikan. Tentunya perhatikan, di sini saya membawakan contoh yang bisa menentukan ini dikompromikan atau tidak para ulama ya. Ini kan tadi percontohan saja, salah satu cara memkompromikan. Jelas? Maka karena itulah kalau kita mendapati hadis-hadis semacam ini, kita harus membaca penjelasan takhrijnya para ulama ahli ilal. Ya, mereka yang berwenang untuk menetapkan ini hadis mudharib atau tidak. Mereka sudah bahas itu semua. Tinggal kita baca, kita lihat, kemudian kita ambil kalam mereka. Jelas sampai sini? Ini mudharib. Ini al-mudharib. Jadi intinya mudharib, hakikatnya kalau dikatakan apa itu mudharib, apa itu harus mudharib, apa gambarkan apa itu mudharib, kita katakan mudharib intinya adalah ada perbedaan dalam perbedaan dalam jalan, apakah pada sanad atau pada matan. Kemudian perbedaan ini tidak bisa dikompromikan, tidak bisa digabung, dan tidak bisa dikuatkan salah satunya. Jadi bertentangan terus, irtirab. Itu inti dari mudharib. Taib, ini contoh mudharib pada apa? Pada sanad. Adapun contoh mudharib pada matan, disebutkan di situ hadis rawahu Tirmidzi an Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qais annaha qalat su'ila Rasulullah SAW an zakah faqala inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Dari jalan Syarik dari Abu Hamzah dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais, Nabi SAW ditanya tentang zakat, beliau bersabda tidak ada kewajiban lain pada harta selain zakat. Ini itiraf pada matan. Matan yang pertama apa? Laisa fil mali apa? Laisa fil mali inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Siwa az-zakah. Sesungguhnya pada harta betul-betul ada hak lain selain zakat. Jadi selain zakat masih ada kewajiban lain pada harta. Itu di jalur Syarik dari Abu Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah binti Qais. Sementara dalam riwayat lain dari jalan yang lain ya disebutkan dengan lafaz laisa fil mal. Laisa fil mali hakun siwa az-zakah. Tidak ada pada harta hak yang lain selain zakat. Ini kan jelas bertentangan. Ini menetapkan ada hak lain, ini mengatakan tidak ada hak lain selain zakat. Tidak ada kewajiban lain selain zakat. Nah, kalau kita lihat para perawinya ya 6. Kata Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, fa hadha iftirabun la yahtamilu ta'wil. Ya. Kata siapa? Al-Iraqi, ini hadis mudharib, tidak mungkin ditakwil. Tidak mungkin kita mau tafsirkan bahwa maksudnya ini maksudnya hadis yang pertama ini, maksudnya yang kedua begini. Tidak bisa ketemu. Karena yang ini menetapkan ada kewajiban lain selain zakat, yang ini menafikan. Langsung bertabrakan matannya. Ini contoh iftirab pada matan. Dan juga Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadza hadisun mudharibul matni wal iftirab mujibun lil dhaf. Ini hadis mudharib matannya, dan yang namanya iftirab mengharuskan hadisnya itu dhaif. Ya. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan mudharib. Berkenaan dengan al-mudharib. Ya. Jadi sekali lagi intinya iftirab adalah adanya perbedaan riwayat. Apakah perbedaan ini dalam hal sanad kayak ini, atau bukan perbedaannya pada hal apa? Pada matan, di mana perbedaan ini tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa disatukan, dan juga tidak bisa ditarjih, dipilih salah satunya. Kenapa? Karena sama kuat, at-tasawi fil quwwah, sama kuat jalan-jalannya, sehingga dikatakan hadisnya mudharib. Ya, wallahu alam bissawab.
Ini selesai pembahasan hadis al-mudharib. Ya, bisa dibaca, lanjut baca nih ya di bukunya contohnya. Kenapa? Nah, saya bilang bisa untuk kelanjutan ininya bisa dilihat contoh lain di situ di buku. 6. Selanjutnya bait selanjutnya berkenaan dengan mudraj, kalau nggak salah mudraj ya. Coba qra, fadal. Ya qra. Qra antum. Wal mudrajatu fi hadithi ma atat min ba'di al-fadhir Min ba'di dha. min ba'di al-fadhir wa Tasalat. Coba baca bawahnya lagi sekali. wa ma rawa kullu Qarinin an akhi min an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Taib. Labas. Ini sekarang ke pembahasan. Ini pembahasan terakhir ini sudah agak mudah. Ini kaitannya berkenaan dengan sanad rata-rata. Sanad dan matan ya. 6. Pembahasan atau di bait berikutnya beliau berbicara mengenai mudraj. Wal mudrajatu qra. Wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di ruwat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Baik. Ini sekarang mudraj. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat mim ba'di alfadhi arruwati ittasalat. Wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'dil alfadhir ruwati tasalat. Kata beliau wal mudrajat. Ini pembahasan keberapa tadi? Kedua 5 sekarang? Kedua 5. Yaitu hadis mudraj. Wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Mudraj dalam hadis, al-mudrajatu minal hadis, mudraj dalam hadis, bentuk jama ya, mudraj dalam hadis gitu ya, mudrajat bentuk muannas salim. Mudraj dalam hadis adalah ma'atat, apa-apa yang datang. Min di sini bayaniyah, menjelaskan ma. Min di sini menjelaskan ma. Apa-apa yang datang. Apa yang datang berupa mim ba'di alfaz, sebagian lafaz perawi ittasalat yang bersambung dengan hadis. Yang bersambung dengan hadis. Iya. Jadi mudraj dalam hadis adalah lafaz dari sebagian perawi yang nyambung dengan hadis nabawi, ittasalat, bersambung dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersambung, ya, di mana bersambungnya ini tidak ada pemisah atau tidak ada tambih bahwa ini bukan hadis Nabi ini dari saya gitu. Misalnya ya, kalau kayak kita lah, kalau saya misalnya menjelaskan hadis, saya misalnya mengatakan masalan hadis
masalan idza kana al-ma'u qullatain, ya, kalau air itu sebanyak 2 kullah, kemudian saya tambah keterangan di tengah-tengah, wal qullatani, ya, 500 rital, dan 2 kullah 500 rital, ya, lam yahmilil khabas. Baru saya sambung hadisnya, lam yahmilil khabas. Ini kalimat di tengah-tengah, wal qullatan 500 rital, bukan dari hadis Nabi, ucapan saya tambahkan untuk menjelaskan mana qullatan. Idza kana al-ma'u qullataini, asal hadisnya Nabi kan apa? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas, itu asalnya. Jelas sampai sini? Tapi saya tambahkan kalimat saya di tengah-tengah untuk menjelaskan qullatain. Berapa banyak itu qullatain? Ya, saya katakan idza kana al-ma'u qullatain wal qullatani 500 ritlin, ya, 500 ritl lam yahmilil khabas. Itu mudraj. Jadi ada tambahan kalimat perawi, kalimat dari dianya, dia sisipkan di tengah-tengah, disisipkan di sanad, disisipkan di matan hadis tanpa ada apa? Penjelasan bahwa ini bukan ucapan Nabi, ini bukan hadis, itu dari ucapan saya. Jelas ya? Itu mudraj, disisipkan. Nah, contoh lain misalnya saya katakan innamal a'malu yasihhu aw la yasihhu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan syah tasihhu aw la tasihhu, ya, binniyat. Sesungguhnya setiap amalan syah atau tidak syahnya itu nih tergantung apanya? Niatnya. Orang yang mendengarkan akan berpikir ini kalimat tasihhu aw la tasihhu dari sabda Nabi. Padahal bukan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa makna innamal a'malu di sini, ya, ada khabar yang hilang dari khabarnya apa? Inna. Lihat sampai sini. Innamal a'malu apa? Tasihhu aw la tasihhu illa binniyah. Hadisnya Nabi kan begini, innamal a'malu ya binniyah. Hadisnya kan begini ya, innamal a'malu binniyah. Afwan. Kemudian saya ketika membacakan hadis ini, saya tidak baca lengkap, saya baca sedikit-sedikit baru saya jelaskan. Saya langsung innamal a'malu, saya langsung tambahkan tasihhu au la tasihhu. Sesungguhnya setiap amalan syah atau tidak syahnya tergantung dengan niat. Maka kalimat ini namanya mudraj, tambahan dari saya. Jelas sampai sini? Kecuali setelah itu saya mengatakan, perhatikan, kecuali setelah itu saya mengatakan begini, innamal a'malu tasihhu aw la tasihhu binniyah. Kemudian saya bilang bahwa kalimat tasihhu aw la tasihhu tadi penjelasan dari saya, bukan dari sabda Nabi. Ada pengingat, ada penjelas bahwa itu bukan hadis, maka itu namanya bukan mudraj. Mudraj itu kalau disambung dengan sanad dengan hadis Nabawi tanpa ada pengingat, tanpa ada tambih, tanpa ada pemisah, tanpa ada penjelasan bahwa ini bukan hadis Nabi SAW. Ya, makanya dikatakan mudrajatu fil hadits ma'atat. Hadis mudraj atau mudraj dalam hadis adalah, ya, min ba'dhi alfadhi rawat, sebagian atau ya sebagian lafaz perawi yang datang dan bersambung, yakni bersambung dengan matan. Bersambung dengan matan. Jadi itu bukan sabda Nabi SAW, cuman sebagian perawi menambahkan itu ke dalam hadis, ya, karena berpikir tentunya bukan dengan sengaja, ya. Kalau dia sengaja kan kadzab, ya, berdusta atas nama Nabi SAW. Dia tidak sengaja, bukan sengaja ditambah. Seperti tadi alasan untuk menjelaskan, mensyarah, memberikan tambahan keterangan, cuman dia tidak kasih keterangan bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi. Dia tidak kasih keterangan begitu. Akhirnya murid-muridnya dibawa, dia kira itu bagian dari hadis, dia tulis lengkap innamal a'malu tasihhu, misalnya aw la tasihhu illa binniyah. Ya, binniyah. Jelas ya? Ini namanya mudraj. Jadi kesimpulan dari mudraj adalah kalam perawi yang bersambung dengan matan hadis Nabawi tanpa ada penjelasan. Itu inti dari mudraj. Mudraj adalah kalamur rawi al-muttasilu bil matni min ghairi faslin wala bayan. Pembahasan bebasnya seperti itulah.
Jadi mudraj adalah apa? Kalamur rawi, ya. Kalamur rawi al-muttasilu bil matni, al-muttasilu bil matni min ghairi faslin wala bayan. Jadi mudraj adalah kalamur rawi, ucapan perawi. Ucapan perawi. Kalamur rawi al-muttasilu bil matni, yang bersambung dengan matan. Yang bersambung dengan matan. Min ghairi faslin wala bayan, tanpa ada pemisah dan juga tanpa ada penjelasan. Yani seandainya dia mengatakan kultu, ya, maka ini berarti pemisah. Ada pemisahnya. Atau tanpa penjelasan, min ghairi bayan. Seandainya dia katakan, taib, itu tadi kalimat yang saya ucapkan terakhir itu bukan bagian dari hadis. Hadisnya cuma sampai sini. Kalimat ini kalimat saya. Itu kan bayan, nah penjelasan. Kalau seperti itu bukan mudraj, karena ada penjelasan. Jelas ya? Mudraj itu orang menyangka itu bagian dari hadis nabawi padahal bukan. Kenapa bisa muncul sangkaan? Karena dia bersambung dengan matan tanpa ada pemisah dan tanpa ada penjelasan, sehingga orang berpikir, oh itu bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan. Jelas? Nah, sekarang mudraj itu dari sudut pandang tempat terjadinya ada 3. Mudraj dari sudut pandang tempat terjadinya ada 3. Al-mudraj, Al-mudraj. Al-mudraj ada 3. Ada awal al-matan, ada wasat al-matan, dan ada akhir al-matan. Ada mudraj di awal matan, ada mudraj di tengah matan, ada mudraj di akhir matan. Maksudnya kalau di awal matan ucapan rawi dulu baru hadis Nabi. Kalau di tengah-tengah berarti hadis Nabi, di tengah-tengahnya ucapan rawi baru hadis Nabi lagi lanjut. Kalau di akhir berarti hadis Nabi dulu semua, nanti terakhir baru ucapan rawi. Ucapan rawi ini bebas ya, apakah ucapannya sahabat, ucapannya tabi'in, ucapannya tabi'ut tabi'in, intinya ucapan perawi, nambah, nempel ke hadis nabawi. Iya. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di buku. Contoh mudraj di awal matan adalah hadis asbighul wudu. Wailun lil aqabi mina nar. Ini dari hadis Abu Hurairah. Ya, begini lafaz riwayatnya. Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit, pemilik tumit yang tidak dicuci ketika wudu, dia akan berada dalam neraka. Kata para ulama, asbighul wudu ini mudraj di awal. Hadisnya Nabi asalnya cuma yang ini. Wailun lil aqabi minan nar. Adapun tambah asbighul wudu ini tambahan dari Abu Hurairah. Tambahan dari Abu Hurairah, ucapannya Abu Hurairah. Nah, sebagian muridnya Abu Hurairah ketika meriwayatkan ini, atau sebagian murid-muridnya lagi ke bawah, ya, rawi-rawi di bawahnya, dia berpikir ini satu kalimat, yakni semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan ini tentunya kesalahan perawi. Ya, padahal yang benarnya bahwa kalimat yang pertama ini, kalimat di awal matan ini mudraj, ucapannya Abu Hurairah. Kenapa? Dari mana kita bisa tahu itu mudraj dari Abu Hurairah? Karena datang dalam jalan yang lain. Ini lagi-lagi cara mengetahui penyakit dalam hadis itu dengan mengumpulkan jalan. Selalu begitu. Tidak akan mungkin ketahuan salahnya hadis kalau kita tidak mengumpulkan jalan. Jelas? Ditemukan di jalan lain ketika dikumpulkan hadisnya, disebutkan
Abu Hurairah berkata, asbighul wudu. Qala Abu Hurairah, asbighul wudu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil aqabi min nar. Lihat di situ dipisah. Di jalan lain di mana? Di jalan lain terpisah. Dalam jalan lain disebutkan Abu Hurairah berkata, asbighul wudu. Setelah itu dia berkata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Jadi di jalan lain terpisah. Ini ucapan Abu Hurairah, ini ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian perawi yang keliru dalam periwayatan, dia gabungkan semuanya. Dia katakan qala Rasulullah SAW asbighul wudu ila akhiri. Jelas? Ini namanya apa? Mudraj? Mudraj fi awalil isnad. Afwan, fi awalil matan. Mudraj fi awalil matan. Jelas? Contoh mudraj di tengah matan. Ini mudraj di tengah matan jarang terjadi, sedikit terjadi. Tapi ada. Contohnya man massa dzakarahu wa unsayaihi falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya dan dua yang di bawahnya, unsayaihi, maka hendaknya dia berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Taib. Hadis Nabi yang mana? Yang masyhur hadisnya Nabi mana? Ini, mamassa dzakarahu fal yatawadda. Nah, ini mudraj dari ucapan Urwah ibn Zubair. Dari ucapan Urwah bin Zubair, yakni beliau beristimbat, jadi menyebutkan istimbat fikih di tengah-tengah matan. Asalnya hadisnya mamassa dzakarahu falyatawadda, sampai menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Tapi beliau ingin mengambil beristimbat bahwa bukan hanya kemaluan yang disentuh kalau membatalkan wudu, di bawahnya juga kalau disentuh membatalkan wudu. Maka langsung dia sisipkan di tengah-tengah penjelasan, di tengah matan dia langsung sisipkan apanya? Istimbatnya dia, pemahaman beliau terhadap hadis. Beliau mengatakan mamassa dzakarahu wa unsayaihi falyatawadda. Nah, sebagian perawi ada yang salah paham dengan itu. Dia berpikir semuanya apa? Sabda Nabi, padahal wa unsayaihi ini mudraj dari ucapannya Urwah bin Zubair. Ya, Urwah ibnu Az-Zubair radhiyallahu an. Contoh mudraj di akhir matan. Mudraj di akhir matan misalnya hadis lil abdi lil abdi lil abdil mamluk budak itu mendapatkan 2 pahala. Lil abdil mamluki ajran gitu. Lil abdil mamluki ajran. Jadi ada hadis lil abdi al mamluk, lil abdil mamluk ajran. Hamba budak sahaya itu mendapatkan 2 pahala. Setiap ibadahnya 2 pahala. Kenapa 2 pahala? 1 pahala karena mengikuti menaati Allah, 1 pahala untuk menaati majikannya. Jelas? Budak itu amalannya mendapatkan 2 pahala. Ya. Kemudian ada tambahan. Ya. Apa itu dalam riwayat laulal jihadu, ya, laulal jihadu, ya, wal hajju, ya, wa birru ummi lawadittu an amuta wa ana abd. Au bihadzal makna. Kemudian ada tambahan kalimat setelahnya. Perhatikan. Ini datang dari hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, hamba itu memiliki 2 pahala. Ya, budak itu memiliki 2 pahala. Kemudian dikatakan, seandainya bukan karena jihad, karena haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya saya senang untuk mati dalam keadaan budak. Itu dalam satu hadis semua itu. Ya. Hamba budak sahaya memiliki 2 pahala.
seandainya bukan karena jihad, haji dan berbakti kepada ibuku, saya senang mati dalam keadaan budak. Zahirnya apa? Semua ini kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyambung gitu. Tapi yang benarnya bahwa sabda Nabi SAW cuma sampai di sini. Kalimat setelahnya, seandainya bukan karena jihad, haji dan berbakti kepada ibu, saya lebih senang mati dalam keadaan budak. Itu dari ucapannya siapa? Abu Hurairah, mudraj. Dari mana kita tahu itu mudraj? Karena ibunya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, jadi tidak mungkin itu ucapan beliau, kan begitu, berbakti pada ibu gitu kan, tidak mungkin itu ucapan beliau, pasti ucapan selain beliau. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka itu mudraj di akhir apa? Di akhir matan. Mudraj di akhir matan. Taib, coba dilihat di pembahasan mudraj itu contohnya. Yang telepon dapat? Itu mudraj di mana? Gak disebutkan? Coba, Fan. Kemudian contoh. Ini yang setelahnya. Contoh mudraj yang terjadi di awal matan. Nah. Contohnya mudraj. Langsung hadisnya. Adalah hadisnya. Itu Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, paling bawah sekali. Nah itu. Nabi Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Asbighul wudu. Nah ini asbighul wudu. Ini contoh. Asbighul wudu wa ilal laqabi minan nar. Di amsilah, bukan di misal. Di amsilah setelahnya. Oh ya, saya. Itu ya fi awal isnad. Baik, kemudian fi wasatul isnad situ apa selanjutnya? Contoh yang kedua. Fi wasatul isnad contohnya langsung hadisnya. Beliau membawakan contoh lainnya di buku, yaitu hadis tentang pertama kali Nabi SAW menerima wahyu. Disebutkan dalam hadis yatahannasu. Apa itu yatahannas? Wat tahannus apa bacanya itu? Terus lanjut. Wa huwa ta'abbud. Wa huwa ta'abbud ini tafsir dari kalimat yatahannas. Karena ketika Az-Zuhri menceritakan hadis ini kepada muridnya, diceritakan hadisnya panjang lebar. Yatahannatsu fi ghari Hira, fi ghari Hira wa huwa ta'abbud. Maksudnya yatahannas mananya apa? Ta'abbud, beribadah di gua Hira. Nah, kalimat wa huwa ta'abbud ini tambahan dari Az-Zuhri. Dalam apa? Menafsirkan apa? Menafsirkan kalimat yatahannas. Itu mudraj di tengah-tengah matan. Contoh di akhir. Apa contoh terakhir? Di akhir sanad, di akhir matan. Qra. Lil abdil mamluki ajran. Taib, ini ya hadisnya. Setelah itu walladzi nafsi biyadihi laula al-jihad fi sabilillah wal hajj wa bir ummi la habtu ya ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Taib. Lil abdi mamluki ajran walladzi nafsi biyadihi laula al-jihad fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Ini tambahnya. Nah, kalimat yang terakhir itu walladzi nafsi biyadi sampai akhir itu tambahan dari siapa? Itu ucapan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Itu namanya mudraj. Sudah?
Taib, wallahu a'lam bisawab. Ini penjelasan berkenaan dengan hadis al-mudraj. Naktafi wal ilmu indallah. Nasrullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.